Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ke-12,5-nya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah rapat kelasnya Hori kita semakin memanas nih, dimana saat Koenji memilih untuk keluar dan memenuhi janjinya dengan seorang wanita gitu kan. Sudah meminta Koenji untuk tetap kembali duduk di dalam kelas. Namun ya sayangnya teguran Sudo tidak terlalu mempengaruhi keputusan Koenji untuk pergi. Dimana Koenji berkata kalau secara teknikal Kabashida Sensei sudah mengakhiri penjelasannya sebelum Hori kita maju ke depan kelas. Jadi dia nggak punya kewajiban untuk berada di dalam kelas lagi. Dan menurut Koenji, apa yang didiskusikan oleh Horikita dan juga siswa kelas itu bukanlah hal yang sangat penting. Nah, sebelum berjalan lebih jauh gitu kan, Kabashida Sensei akhirnya kembali mengambil alih kelas karena memang sulit untuk melanjutkan diskusi saat semuanya tuh sedang dalam keadaan gelisah. Di mana Koenji menyetujui hal tersebut, di mana Koenji berkata, ia tidak keberatan jika semuanya diakhiri. Namun jika masih ada yang bersikeras untuk melanjutkan diskusi, maka ia akan berniat untuk mengakhiri semuanya pada hari ini itu juga. Dimana Hirata yang sebenarnya tidak puas ya hanya bisa diam dan mengikuti usulan Kabashida Sensei. Nah, di sini kita dikasih tahu mengenai status poin dari setiap kelas yang ada. Dimana kelas Nihori kita berada di peringkat pertama dengan jumlah poin 1233, disusul dengan poin kelasnya Arisu dengan poin 1093. Di bawahnya ada kelasnya Ryuen dengan poin 1090 poin. Dan kelas terbawah ada kelasnya Ichinose dengan poin sebesar 714. Dimana kelasnya Horikita memimpin untuk sementara dengan perbedaan yang cukup jauh. Sedangkan kelasnya Ichinose berada di kelas terbawah dengan poin yang sangat menyedihkan banget. Namun ya, yang menjadi menarik pada jumlah poin kali ini tuh adalah tindakan Arisu selanjutnya. Dimana jika Arisu keluar dari sekolah secara sukarela, maka kelasnya Arisu akan terkena penalti sebesar pengurangan 300 poin kelas, yang artinya kelas Arisu akan berada di bawah kelasnya Ryuen saat semester baru dimulai nantinya. Menyisakan dua kelas terkuat, kelasnya Ryuen dan juga kelasnya Horikita, dan dua kelas terlemah, kelasnya Arisu dan juga kelasnya si Ichinose. So, setelah semua siswa pulang, Kei Karuizawa berkata kalau dia tuh ingin pulang bersama dengan Ayano Koji. Namun demi melindungi citra Kei di depan semua orang, Ayano meminta Kei untuk pulang bersama Sato. Ya, biar bagaimanapun juga Ayano adalah penyebab dari Maizuno keluar. Dan jika setelahnya Kei masih pulang bersama dengan Ayano, maka Kei bisa saja dimusuhi oleh semua teman satu kelasnya. Nah, saat Ayano ingin keluar dari gedung sekolah dan menuju ke asrama, Kushida datang dan meminta untuk berbicara dengan Ayano. Nah, singkat cerita, Ayano dan Kushida pergi ke tempat yang agak sepian, di mana Ayano meminta Kushida untuk bertanya dengan menggunakan telepon aja, jangan ketemu. Namun Kushida tidak ingin, di mana Kushida berkata, kalau selama ini ia sudah pura-pura menjadi teman dari orang-orang yang ada di kelas, termasuk Ayano Koji. Dan sekarang Kushida ingin mencoba melawan Ayano secara langsung. Di mana Ayano meminta Kushida untuk menjelaskan lebih jelas mengenai perkataan Kushida untuk melawannya. Di mana Kushida berkata kalau sebelumnya ia sudah mencoba untuk melindungi Ayano dari pertanyaan anak-anak kelas yang menyudutkan si Ayano. Namun secara jujur Kushida berpikir kalau pengusiran Maizono sebagai pengkhianat kelas adalah sesuatu yang Ayano Koji sengaja lakukan. Dimana Kushida juga berkata kalau Ayano punya cara lain untuk menghancurkan mentalnya si Ichinose, tapi tidak dilakukan sama si Ayano. Ya, Kushida melihat sesuatu dari sudut yang berbeda dari apa yang dilihat oleh si Horikita dan orang-orang bodoh di kelas. Ya, menurut Kushida jika mereka kalah dari kelasnya Ichinose, Maizono tetap akan bisa dikeluarkan dan menjadi kambing hitam atas kekalahan kelas sebagai seorang pengkhianat. Namun Ayano tetap ingin menang dan juga mengeluarkan Maizono secara bersamaan. Dimana sebagai orang yang hampir dikeluarkan oleh Ayano Koji, Kushida paham mengenai bagaimana situasi yang sedang terjadi. Namun biar begitu, Kushida sangat menghormati bagaimana strateginya Ayano berjalan dan karena itulah mereka bisa berada di kelas A. Ya, di sini Ayano hanya memuji bagaimana Kushida bisa berpikir secara kritis seperti itu. Dimana Ayano berkata kalau ia hanya melakukan apa yang harusnya dia lakukan untuk kelas. Namun ya, lagi-lagi di sini Kushida hanya bisa tersenyum tipis untuk menanggapi perkataannya dari si Ayano. Terlebih lagi di sini Ayano Koji memuji keterampilannya si Kushida yang masih dipercayai oleh beberapa orang yang ada di kelas.
di mana kesan yang ditimbulkan setelah ujian bulat sebelumnya sangat membekas di ingatannya si Kushida. Jadi Kushida mencoba untuk membangun kembali gitu kan kepercayaan dari teman-temannya. Dan biar bagaimanapun juga Kushida tidak akan pernah mempercayai semuanya kepada Ayano yang tidak bisa ia kendalikan. Ya, di sini Ayano juga berkata kalau Horikita juga sangat mempercayai si Kushida. Dan Kushida pun menegaskan kembali kalau Horikita adalah musuhnya. Ia hanya melakukan gencatan senjata untuk satu tujuan yang sama. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah akhir dari diskusi kelasnya Horikita mengenai hasil dari ujian semester yang sangat tidak terduga kali ini. Di mana ada satu murid yang harus keluar dari kelasnya, yaitu Maizuno. Ditambah lagi di sini banyak orang yang udah mulai curiga dengan Ayano Koji yang sepertinya memiliki maksud dan juga tujuannya sendiri. Dan itu berkaitan dengan tuduhan Ayano Koji itu memiliki satu tindakan ataupun hubungan dengan beberapa orang yang sudah di DO sebelumnya. Dan ini bakalan menarik ke depannya sih. Nah, itu aja lah dulu mengenai pembahasan video kali ini mengenai isi dari volume ke-12,5 dan ini masih panjang banget. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskan di kolom komentar, "Bang, lanjut Bang," gitu kan, mungkin aku bakalan coba lanjutkan. Dan ini akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Ya nih.